sing mencoba. Iya betul tuh. Banyak udah diulas Mas Bella, terus ya sama Om Cucuk. Nama kita nggak ketemu, tapi Om Cucuk memberikan satu titik yang sangat luar biasa malam ini, bahwa Watu Gilang itu adalah sebuah simbol yang mempersatukan. Itu menarik sebenarnya. Itu juga terjadi seperti di Sumber Suko, Jatiwates, aktivitas tadi siang ya. Begitu yang namanya sedekah desa di Sumber Suko, orang yang dari luar kota yang sudah pindah bekerja di luar kota itu semua setiap rumah buat yang namanya apa itu istilahnya tumpeng ya, tumpeng info setiap rumah, dan itu kemudian dibagikan. Artinya bahasanya itu menjadi simbol untuk menyatukan. Nah, ini kata yang luar biasa malam hari ini, dan itu seharusnya menjadi satu tagline yang luar biasa untuk itu. Lama kita gak ketemu sama Sakti soalnya. Saya cerita aja sedikit tentang kampung adat Segunung. Sebenarnya yang harus cerita di sini bukan saya, yang harus cerita orang-orang Segunung. Ini sebenarnya kalau saya itu hanya bagian ngancani mereka, tidak lebih dari itu. Tapi yang berproses di dalam itu adalah anak-anak Segunung. Sehingga suatu ketika sebenarnya adalah interaksi anak-anak Segunung dengan teman-teman yang ada di Mojokerto ini juga harus terjadi, saling bertukar pikiran dan sebagainya. Saya masih ingat sebenarnya pada tahun 2013 awal itu ada diskusi di kantor jenengan di Pulau. Kalau nggak salah waktu itu dengan sebuah organisasi yang namanya Surya Majapahit. Namanya Surya Majapahit. Tapi organisasi ini bukan miliknya orang Indonesia. Ini ada orang Italia, ada orang India, ada orang Australia. Dari berbagai negara mereka membuat sebuah organisasi yang namanya Surya Majapahit, dan mereka bermarkas di Australia. Mereka berkelana terus, mereka membuat kajian penelitian terus, karena menurut mereka bahwa filsafat Barat sudah mengalami sebuah titik nadir yang membuat mereka tercerabut dari kemanusiaannya. Dan mereka mengatakan bahwa justru nilai-nilai yang ada di Jawa itu adalah nilai-nilai yang selama ini mereka cari, karena di situ masih ada harmoni. Di situ masih ada nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Ini hampir sama dengan sebuah buku tahun 80-an yang ditulis oleh Horkheimer, yang judulnya kalau nggak salah waktu itu Dilema Usaha Rasional Manusia, yang mengingatkan kita semua bahwa kemodernan itu akan mencapai satu titik nadir yang membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Nah, berangkat dari itu, pikiran-pikiran itu, pada tanggal 25 Desember 2019, suatu ketika anak-anak muda dari Segunung itu datang ke rumah berdiskusi. Mereka habis mengadakan acara penanaman pohon atau penyelamatan mata air. Diskusi panjang, akhirnya ada yang nyeletuk, "Mas, kita ini ingin menjadi subjek atas pariwisata yang berkembang di Wonosari." Saya bilang sama mereka, saya tanya, "Kamu punya uang berapa? Kamu punya uang 1 miliar? Nggak punya. Kamu punya uang 100 juta? Nggak punya. Mereka punya uang, kamu punya uang 10 juta? Nggak punya." Saya tanya, terakhir, "Kamu punya uang 200.000? Nah, 200.000 itu sakit macam-macam sakit. Oke lah, ayo bismillah. Dengan uang 200.000 ini kita akan menjadi subjek atas pariwisata.
menjadi tanda tanya kan, menjadi perbuatan pemikiran. Hanya dengan 200.000 akan menjadi subjek atas pariwisata. Kemudian mereka tanya, 200.000 gaya apa mas? Kalaupun di sana ada sekitar 240 warga, 240 rumah, paling besar terkumpul katakanlah 500 kalikan 200.000 tidak lebih dari angka sekitar 100. Saya bilang, oke tak jelas no, tapi ada syarat. Nah, lek syarat iki wis iya nih, berarti tak jelas. Napa syaratnya? Satu, bahwa kamu harus yakin bahwa segunung akan menjadi subjek atas pariwisata. Lek kamu gak yakin, wis mandek kae gak usah diterusne. Yakin? Yakin. Loro, awakmu tetap rukun. Bersatu, ojo sampai pecah, ojo sampai kekerat, ojo sampai bubar. Dinamika pasti akan terjadi, tapi jangan sampai dinamika itu membuat perpecahan. Sanggup? Sanggup. Yang ketiga, awakmu bertahisih. Karena apa? Karena pasti kamu nanti akan diketawain orang. Ya apa demek ini ki, 200.000 iso dadi subjek atas pariwisata mesti wong budi. Engko mesti awakmu kefitnah. Lah lek awakmu tetap betah, tetap yakin awakmu kuat atas mungkin bulian atau fitnah, ayo jalan. Siap tangga? Siap. Yang keempat, sabar. Sabar di dalam berproses. Bahwa proses itu harus kamu ikuti. Dan awam gak ono ujuk-ujuk tadi. Gak ono ujuk-ujuk bisa menghasilkan sesuatu. Gak ono ujuk-ujuk kemudian ini tampil sebelum menjadi megah. Awak itu cuma duit 200. Dan ojo arep-arep awakmu itu APBD gara-gara awakmu hidup karo aku. Karena aku gak ngerti awakmu dadi wong kemis. Siap, siap. Sing kelima, lek aku muring-muring, lek aku misui awakmu, ojo dadi hatimu. Karena misuhku, muring-muringku, itu berarti karena sayangku dengan awakmu. Siap 5 hal itu. Siap mas. Akhirnya 200.000 terus digawe apa mas? 200.000 ayo digawe baju ireng-ireng gawe udeng. Guyu kabeh. Ireng-ireng gawe guyu kabeh. Apa sesimpel itu dengan apa? Pakaian hitam dan udeng kemudian mereka menjadi daerah wisata. Wes ta, ayo dilakoni dhisik. Seminggu kas aku merono minimal ana wong 30 sing gawe ireng-ireng karo gawe. Tapi 200.000 itu aja njaluk aku loh ya. Iku adalah uangmu sendiri dan jerih payahmu sendiri. Karena kamu tidak akan pernah menghargai kain itu, pakaian itu dan udengmu ketika itu yang ngasih adalah saya. Kalau itu bukan keringatan. Yes mas. Seminggu setelah itu, kalau nggak salah sama Mas Bella sempat ya, ternyata sudah ada 30 orang. Oh, arek ini bener. Oh, arek ini temen. Suatu ketika Gus Naun Sewu, saya akan cerita panjang dikit ya. Aku mau tukar panjang. Lebari Mas Bella. Nah, cerita ini, jadi suatu ketika waktu itu saya ke sana seminggu setelah itu. Waktu itu saya dikasih ketela pohon kaspe ya, kaspe goreng besar-besar ya mas yo. Lek siji kudu paling dibagi dadi telu terus dipecah ngene ya, gede-gede. Ambek apa singkong rebus gitu. Nuwun sewu. Begitu saya datang suguhan teko di piring, saya di sebelah saya ada tempat sampah. Tak ambil, tak masuk ke tempat sampah. Tersinggung kan pasti mereka.
Tersinggung, begitu tersinggung kan tanya, "Loh Mas, gak enak kan?" Saya jawab, "Aku duwe syarat kelimo. Lek aku muring-muring, lek aku misui awakmu, awakmu aja dadi loro." Saya bilang sama mereka, singkong itu kamu taruh, itu dimakan sama tamumu satu saja, itu sudah luar biasa. Artinya itu pasti hanya akan jadi pajangan meja, tidak lebih dari itu. Terus ya apa Mas? Singkong itu ketok sak mene cara masaknya koyo ini. Minggu ngarep aku tak mrene meneh. Saya kasih tahu cara memasak singkong agar singkong itu menjadi enak. Pak Anwar, Pak Soleh itu kalau ke rumah dinas yang dicari itu. Akhirnya seminggu setelah itu saya ke sana. Saya ke sana sama tamu-tamu saya Jakarta. Ada 2 mobil ke sana. Tamu-tamu Jakarta saya bilang, "Iki ana tamu ke Jakarta merono, aku kok sediano mak yo wong sakmen." Saya masih ingat benar. Begitu datang ke sana, sing disuguhno iku sayur lompong, sayur rebung, kemudian ada lagi ayam goreng. Dan saya lihat ayam gorengnya itu ayam goreng, ayam potong. Saya ambil lagi, saya masukkan ke sampah lagi. Tanya lagi, karena udah 2 kali mereka nggak terlalu tersinggung, terus tanya, "Wong Jakarta itu mrene gak goleki ayam potong goreng. Sing digoleki mesti sayur lompong, sayur rebung, iwak asin dan sebagainya. Yang makanan khas kami." Buktinya sing entek ya iku. Sing liyane ora kejalan. Nah itu berproses panjang. Hanya seperti itu. Hampir setahun. Hanya merubah mindset, hanya merubah perilaku. Dan alhamdulillah di segunung itu terus begitu itu berjalan terus. Yang anak-anak muda yang dulu sempat nun sewu masih suka depis sampai gowo botol, itu sekarang. Karena mereka dengan kesadaran mereka, kalau saya mabuk atau saya nakal di kampung saya, orang lain tidak akan pernah masuk ke kampung saya. Termasuk hari ini di Segunung sudah tidak boleh orang luar membeli tanah di Segunung. Orang Segunung nggak mau. Nah dikerjasamakan boleh, tapi kalau membeli enggak. Berjalan terus. Akhirnya hari ini hampir keseluruhan pakai baju hitam, pakai putih pada hari-hari tertentu. Kena fitnah kan. Wong Segunung kejawen, orang ngerti agama. Ada dari banyak ke sana. Apa itu dari kelompok itu. Nuturi orang Segunung. Nuturi, betul nuturi. Dianggap orang Segunung itu tidak beragama. Padahal namanya Cak Pi yang ketua adatnya itu biasanya ngimami masjid, biasanya ngaji. Jadi diceritani, dituturi. Tapi karena teman-teman sudah kita sejak awal sudah kita bilangin, akhirnya mereka tidak mengalami shock. Justru ini semakin membuka mereka. Karena apa? Karena di dalam otak masyarakat kita, uang lek udeng-udengan pakai pakaian itu, lek gak maling, lek gak preman, ya mesti dukun. Tidak lebih dari itu. Yang akhirnya mempersepsikan kita juga bahwa nenek moyang kita ya lek gak dukun, maling, preman. Karena orang-orang nenek moyang kita ya pakaiannya hitam-hitam, pakai udeng. Tidak lebih dari itu. Semua persepsi di dunia seni kita mempersepsikan hampir sama seperti itu. Dan itu membuat kesadaran kita. Sehingga kalau kita tarik hari ini, terus kemudian berjalan terus, alhamdulillah sekarang Segunung menjadi tempatnya teman-teman KKN. Saya bilang sama mereka, ojo pernah njaluk sesuatu terhadap tamumu. Lebar koro tamumu kemujamu dengan baik dan kemudian memberikan sesuatu itu lain. Tapi pantang bagi orang Segunung untuk meminta sesuatu. IPB datang, Brawijaya datang, UNESA datang, kemudian dari berbagai masuk ke sana. Dan alhamdulillah berkembang dan ini semakin menguatkan. Tapi ini belum selesai. Ini baru 10-15% dari cita-citanya. Tapi yang menarik,
proses ini dilewati. Dan kita berharap proses ini akan berjalan terus. Tapi yang lebih penting hari ini sebenarnya adalah anak-anak Cigunung ada di sini dan bertukar pikiran dengan teman-teman. Mungkin itu ya terlalu panjang, nanti bagian gue tak papat lo tadi siji, sehingga nanti biar Mas Bella dan Gus Heru dan Mas Cucu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wagub atas penjelasannya dan cukup inspiratif mungkin.